Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua sahabat saudara yang setia menyaksikan tayangan video-video saya. Saya berharap dan saya percaya bahwa itu bisa menjadi berkat. Amin. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar seri konseling seri konseling 2 bagian yang kedua dengan tema jawaban Tuhan atas penderitaan. Sebagaimana yang telah saya janjikan dalam part yang pertama, kita membahas 3 tokoh penting dalam Alkitab, yaitu Ayub, kemudian Paulus, dan juga orang buta yang dicatat dalam Yohanes 9, orang buta yang buta sejak lahir. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan-pertanyaan dilematis sebagaimana part 1, tetapi juga dalam part 2. Misalnya, banyak orang bertanya, mengapa orang benar harus mengalami penderitaan? Maka dalam part 2 ini kita akan memberikan jawaban sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dengan beberapa contoh figur yang telah saya sebutkan tadi. Kalau kita memperhatikan, tokoh yang pertama yang akan kita pelajari adalah Ayub. Kalau kita membuka di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 3, jelas sekali identitas Ayub sebagai anak Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Dia memiliki kriteria yang terverifikasi, artinya dia mendapat pengakuan juga dari Tuhan. Dalam pasal 1 ayat 8 dan juga dalam pasal 2. Kalau kita membaca di dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, jelas sekali Ayub memiliki kriteria sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kemudian dalam ayat yang ketiga dijelaskan, dari ayat 2 sampai 3 dijelaskan kriteria-kriteria yang memang juga dimiliki oleh Ayub secara finansial, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Tetapi dari ayat 1 kita mengerti bahwa Ayub masuk dalam kategori orang yang takut akan Tuhan. Maka pertanyaannya, mengapa Ayub juga harus menderita? Maka pada bagian ini kita melihat penderitaan apa yang dialami oleh orang percaya. Maka kita lihat cerminan dari kitab Ayub. Dia mengalami penderitaan fisik dan batin yang demikian luar biasa. Ketika dimulai di balik layar peristiwa dalam pasal 1 ayat 6, bahwa ketika Tuhan menjelaskan kriteria yang luar biasa atau pengakuan Tuhan terhadap kesalehan Ayub, maka pada saat yang sama iblis datang dengan proposal dan argumentasi atau presaposisinya tentang kesalehan Ayub. Maka itulah saat penderitaan itu dimulai. Dan kita tahu penderitaan itu terjadi karena ulah iblis atas seizin Allah. Itu bisa kita baca dalam pasal 1 ayat 11. Maka kita lihat penderitaan yang dia alami oleh Ayub secara fisik dalam Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 19, pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Dia mengalami kehilangan harta benda secara keseluruhan dengan cara yang singkat, dengan cara yang tragis. Dia kehilangan 10 anak yang dikasihinya, di mana untuk ke-10 anak yang dikasihnya setiap pagi dia mempersembahkan kurban bakaran di hadapan Tuhan. Dia juga mengalami sakit penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehingga rupanya tidak lagi memiliki bentuk dan dia tidak lagi dapat memakai sehelai pakaian apapun karena badannya yang penuh dengan borok. Dan dia kehilangan istri yang dikasihinya, yang tidak bisa melihat dan tidak bisa
mengalami apa yang dialami oleh Ayub, sehingga kalimat istrinya berkata, apakah engkau masih mengasihi Tuhan Allahmu? Matilah dan kutukilah Tuhan Allahmu. Ini yang kita lihat, penderitaan yang menurut saya bukan satu penderitaan yang biasa. Ini satu penderitaan yang luar biasa. Dan ini justru dialami oleh orang benar. Maka kita lihat juga penderitaan fisik, penderitaan psikis dan rohani. Kita melihat ya, ada 3 sahabat-sahabat Ayub yang datang dengan sikap yang tulus dan penuh empati dan simpati. Mereka mencoba memberi penghiburan, tetapi lagi-lagi ketiga sahabat ini tidak lagi dapat melihat bagaimana kondisi Ayub ini dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka memberi kesimpulan, Ayub mengalami penderitaan karena dosa-dosanya. Ayub membajak kejahatan, menabur kesusahan, pasti akan menuainya. Ini yang kita lihat, salah satu ungkapan dari sahabat Ayub dalam pasal 4 ayat 4-7. Anak-anak Ayub juga mati dalam pandangan sahabat-sahabatnya karena berdosa. Ayub tidak bersih dan jujur. Ayub telah melupakan Tuhan. Ayub sebaiknya menjauhkan diri dari kejahatan agar Tuhan mengampuni. Ayub tidak lagi memiliki rasa hormat dan takut akan Allah. Ayub melawan Allah. Kemudian Ayub orang fasik, makan suap, dan penuh dengan tipu muslihat. Ini beberapa penilaian yang saya mulai dengan kesimpulan. Berarti mereka memiliki presuposisi bahwa kondisi Ayub yang sedemikian rupa, yang sulit diterima nalar manusia, itu pastilah disebabkan oleh dosa. Ini kita lihat, Ayub mengalami penderitaan karena dosa. Lagi-lagi, di sini juga dikatakan dalam pasal yang selanjutnya, Ayub curang dan tidak mengenal Allah. Ayub menyembunyikan kejahatan. Ayub banyak menelan harta orang lain. Penderitaan Ayub sebagai ganjaran Allah karena kefasikannya. Secara bertubi-tubi, mulai dari pasal yang keempat sampai dengan pasal yang ke-31, secara babak demi babak, ketiga sahabat Ayub ini secara terus-menerus melontarkan tuduhan-tuduhan tentang keberdosaan Ayub yang menjadi sebab musabab dari penderitaan yang dialaminya. Maka kita lihat apa respon Ayub terhadap pandangan itu, sekaligus responnya terhadap penderitaan itu. Pemahaman sahabat-sahabat Ayub yang salah terhadap penderitaan yang dialaminya, maka berdampak kepada solusi yang salah yang mereka tawarkan. Saudara, saya perlu jelaskan karena ini juga masuk dalam seri konseling. Sebagai seorang konselor, benar-benar kita harus menghindari apa yang telah terjadi, kesalahan atau malpraktek yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ayub terhadap diagnosa dosa, terhadap diagnosa sakit penyakit yang dialami oleh Ayub. Akhirnya solusi yang mereka tawarkan pun pastilah salah. Solusi yang diberikan kepada Ayub adalah sama dengan tuduhan mereka. Ayub harus bertobat, membersihkan diri, dan berbalik kepada Allah. Maka Ayub akan segera dipulihkan kepada kemakmuran yang semula. Misalnya dalam pasal 22 ayat 21 kita membaca, tunduklah kepada Allah dan berdamailah dengannya. Maka dengan demikian kemakmuran akan datang kepadamu. Ini solusi yang diberikan oleh konselor-konselor terhadap seorang konseli. Tapi diagnosa yang mereka lakukan salah. Mereka gagal paham terhadap kondisi yang dialami oleh Ayub. Saudara, sebagai seorang konselor, saudara harus berhati-hati. Empati dan simpati tidak cukup seperti yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Ayub.
Tapi memahami akar persoalan seorang konselor itu menjadi dasar. Terapi apa? Firman Tuhan apa yang akan kita berikan sebagai solusinya? Apakah solusi ini menjawab persoalan Ayub? Tidak. Maka kita lihat, seperti yang kita lihat tidak pada sesi pertama, Alkitab memang mengajarkan ada beberapa penderitaan sebagai hukuman atas dosa. Itu jelas sekali. Dan kita sudah membahas itu secara tuntas dalam sesi yang pertama. Tetapi tidak semua penderitaan harus dilihat dengan cara ini. Dalam sesi pertama pun saya sudah garis bawahi bahwa tidak semua penderitaan karena dosa. Maka kita akan lihat pada hari ini, apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Ayub adalah menyalahartikan sebagian. Perhatikan yang di warna kuning. Menyalahartikan sebagian kebenaran sebagai seluruh kebenaran. Tetapi hasilnya, saudara tidak sedang memberikan solusi. Saudara tidak sedang memberi jalan keluar. Saudara tidak sedang memberi kelegaan kepada mereka yang berbeban berat. Tapi saudara sedang menimpakan beban-beban yang berat lainnya atas orang yang sedang mengalami penderitaan. Hasilnya sangat mengerikan. Mereka bukan mengurangi, bukan memberi solusi. Mereka menambah penderitaan kepada orang yang sudah berada di titik puncak dan mencoba membuatnya meninggalkan salah satu dari sedikit hal yang tersisa yang sangat berharga baginya. Yaitu apa? Integritas yang dimiliki oleh Ayub. Sekali lagi, menyalahartikan sebagian kebenaran sebagai seluruh kebenaran. Mari kita lihat, Ayub menunjukkan. Kita lihat di sini, apologet dari Ayub menunjukkan kepada teman-temannya bahwa mereka salah. Mereka memiliki dua keyakinan menurut Ayub. Dan Ayub tunjukkan, sahabat-sahabatnya memiliki dua keyakinan. Dan dua keyakinan ini adalah keyakinan yang salah. Yang pertama adalah bahwa semua orang fasik menderita. Ini keyakinan yang pertama yang dimiliki sahabat-sahabat Ayub. Yang kedua, semua orang yang menderita adalah orang fasik. Benarkah demikian? Survei pengalaman manusia sepanjang sejarah membuktikan ada begitu banyak orang fasik, ada begitu banyak orang yang melakukan asusila, ada begitu orang banyak yang sombong, yang penuh dengan dosa, tapi hidupnya seolah-olah tidak pernah tersentuh oleh penderitaan. Sehingga ini dua presupposisi, dan kedua proposisi ini jelas-jelas salah. Kata Ayub. Dalam pasal 29 sampai 31, Ayub membeberkan sedemikian rupa catatan tentang kesalehan yang memang betul dia miliki sebelum segala sesuatu apa yang dia miliki itu menjadi hilang, hancur, dan berantakan. Dia jujur, disiplin, menolong orang miskin, menolong orang buta, menghibur mereka yang berduka, berjanji untuk tidak memandang seorang gadis dengan penuh nafsu. Dia membuka rumahnya untuk orang asing yang tidak terhitung jumlahnya, dan seterusnya. Maka integritas yang dimiliki oleh Ayub itu menjadi hilang dalam penilaian sahabat-sahabatnya. Kita lihat apa sesungguhnya respon yang dimiliki oleh Ayub. Yang pertama, ada iman dan pengharapan kepada Allah. Ayub tetap memiliki iman. Ada hal yang sangat luar biasa. Dipakai satu istilah dalam bahasa Ibrani, yahal. Dari banyak istilah yang lain, ada aman, ada bata, ada kasa. Tapi yahal adalah satu tingkatan iman yang luar biasa. Yang bisa berarti kepercayaan total. Totality faith, kepercayaan kepada Tuhan, justru pada saat-saat di mana seseorang mengalami tekanan yang maksimal. Tidak ada kesaksian yang lebih besar tentang pengharapan yang penuh keyakinan seperti yang dicatat dalam Ayub 13 ayat 15. Sekalipun ia membunuh aku akan berharap kepadanya. Namun demikian, aku akan memperdebatkan jalanku
di hadapannya. Saudara perhatikan, iman itu bukan sesuatu yang timbul setelah persoalan itu selesai di dalam pasal-pasal yang terakhir. Tetapi justru timbul pada saat satu proses klimaks di mana penderitaan itu terjadi. Sehingga ini bukan iman teori, tapi iman pengalaman yang betul-betul muncul dari seorang yang bernama Ayub. Kita ingat seorang lain yang bernama Daniel. Dia berkata, sekalipun Tuhan tidak membebaskan kami, kami tetap akan percaya kepadanya. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Ayub bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar memakai istilah aman, bata, kasa, dan lain-lain, tapi dipakai istilah yakal. Ia memiliki tingkatan iman yang luar biasa, justru dalam kondisi tanpa harapan. Iman yang luar biasa ini bukanlah iman yang muncul secara instan, tetapi iman yang dihasilkan hubungan intim dengan Tuhan. Kalau saudara buka pasal 29 ayat 15, di sana dijelaskan. Ayub bergaul karib dengan Tuhan sejak masa remajanya di dalam kemah-kemahnya. Jadi ini bukan sesuatu yang instan muncul. Bukan iman perasaan, bukan iman yang diiming-iming, tetapi satu iman yang melalui satu proses yang panjang bergaul karib dengan Tuhan. Sebagaimana Nuh, sebagaimana Daniel, tiga tokoh, Ayub, Nuh, dan Daniel dicatat sebagai tiga tokoh yang memiliki iman yang luar biasa. Iman yang dimiliki Ayub adalah iman para patriark, nabi dalam PL, dan orang-orang percaya yang mengalami martir dalam perjanjian baru. Pada saat putus asa, para pemazmur juga menyemangati dirinya sendiri dengan berkata, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan memuji Dia karena pertolongannya. Saudara, sekali lagi, iman itu tidak tercetus ketika segala sesuatunya indah. Tapi justru di tengah-tengah api yang membara, di tengah-tengah semak belukar, di tengah-tengah badai, disitulah ungkapan-ungkapan iman yang membuat seseorang tetap berdiri karena punya pengharapan kepada Tuhan. Saudara yang sekasihi dalam Tuhan Yesus, yang berikutnya, apa yang menjadi respon Ayub? Dia mengakui kemahakuasaan dan kedaulatan Allah. Melalui penderitaannya, Ayub belajar sesuatu tentang Allah yang belum pernah ia pelajari sebelumnya. Allah menyatakan dirinya dengan cara yang baru kepada Ayub dan membuat dirinya dikenal oleh Ayub. Ayub mengatakan melalui penderitaan yang dilaluinya, ia telah belajar tentang kuasa Allah. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan Engkau adalah Allah yang tidak pernah gagal. Ini yang kita lihat. Jadi, terapi sahabat-sahabat Ayub keliru sama sekali. Respon yang berikut. Penderitaan itu justru membuat Ayub berkabung. Ya, kemudian dia merendahkan diri. Melalui penderitaannya, Ayub belajar hal lain. Sebab itu aku membenci diriku sendiri dan bertobat dalam debu dan abu. Ini kita bisa lihat di dalam pasal 1 sebelum proses selanjutnya. Tapi pada akhirnya pun dia melakukan ini. Jadi berarti kerendahan hati Ayub pada pasal 1. Ya, pertobatan Ayub dalam pasal 1 mengalami peningkatan pada pertobatan demi pertobatan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di mata Allah, Ayub bukan siapa-siapa. Mungkin secara manusia, sebagaimana kalau kita membaca semua predikat yang dimiliki oleh Ayub, dia dapat kita simpulkan sebagai manusia yang luar biasa di mata manusia. Tetapi ketika dia mengalami semua penderitaan ini, dia berkata, aku bukan siapa-siapa dan aku duduk di dalam debu dan abu. Tidak ada yang dapat menyamai pengalaman penderitaan yang dapat menyingkapkan siapa dirinya sesungguhnya. Saudara perhatikan, seorang justru semakin mengenal dirinya di hadapan Tuhan, bukan pada saat
sukacita, kesenangan, kesuksesan. Tapi seorang dapat mengenal dirinya yang sesungguhnya di hadapan Tuhan justru ketika seorang itu mengalami dan melalui satu penderitaan. Ini yang kita perhatikan. Kita lihat penderitaan yang telah dilaluinya telah mengajarkan kepadanya pelajaran-pelajaran pribadi yang intim. Pengetahuan Ayub mungkin dulu bersifat teoritis, sampai Tuhan mengambil semuanya dengan cara yang luar biasa. Ayub mungkin kemudian dia belajar tentang kecukupan Allah sendiri melalui penderitaan. Ayub mungkin telah bergoda untuk mempercayai kekayaannya, posisinya, atau teman-temannya. Tapi ketika mereka semua pergi, apa yang tersisa untuknya? Tidak ada. Tetapi ketika semua yang pergi itu dan semua itu telah hilang, Ayub justru menemukan bahwa dia memiliki pribadi yang tidak pernah tergantikan dalam hidupnya. Itulah Allah. Saudara, respon yang berikut, dia mengalami perjumpaan pribadi dan intim dengan Tuhan. Dulu kata orang, ya, saudara perhatikan. Tetapi sekarang, kalau saudara baca pasal 42 ayat 5 itu. Tetapi sekarang artinya dalam kondisi, dalam situasi, dalam proses penderitaan itu. Itulah arti kata tapi sekarang. Dikatakan, aku telah mendengar tentang engkau dengan pendengaran telinga. Tetapi sekarang mataku melihat engkau. Ada perjumpaan yang semakin intim secara pribadi dengan Tuhan. Justru melalui satu penderitaan. Jadi penderitaan Ayub membawanya kepada pengenalan yang pribadi dan intim akan Allah dan ketergantungannya kepada Allah sebagai sumber kekuatannya. Itu yang kita lihat. Kita maju kepada contoh yang berikut. Contoh ini singkat tapi juga menjadi berkat. Orang buta sejak lahir, saudara boleh baca Yohanes pasal 9. Penderitaan orang ini tidak seperti Ayub yang mungkin sekian bulan atau mungkin sekian tahun. Tapi penderitaan orang ini sejak lahir sampai usia yang lanjut. Saudara perhatikan. Ya. Penderitaan orang ini tidak berlangsung dalam waktu yang relatif singkat seperti penderitaan Ayub. Ia menderita dalam jangka waktu yang lama karena ia buta sejak lahir. Dan melihat sosok ini, maka orang-orang teologis, orang-orang yang belajar Alkitab, khususnya orang-orang Yahudi, Farisi, Taurat, mulai mencoba menganalisa mengapa seorang ini buta. Dan mereka ingat kebutaan itu sebagai penghakiman Allah. Ya, semua penderitaan di dunia fisik adalah akibat dosa, sama dengan penilaian sahabat-sahabat Ayub yang bersangkutan atau orang tuanya yang berdosa. Benarkah demikian? Para murid mengajukan pertanyaan, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Dalam Yohanes 9 ayat 2. Jawaban Kristus mengungkapkan tujuan lain dari penderitaannya. Bukan orang ini yang berbuat dosa, juga bukan orang tuanya. Tetapi supaya melalui kebutaan orang ini, perbuatan-perbuatan Allah dinyatakan di dalam dia. Saudara, hal yang luar biasa yang seringkali sulit kita pahami. Orang ini dilahirkan dalam keadaan buta dan menjalani hidupnya dalam kebutaan. Sehingga ketika hari yang telah ditentukan tiba, ketika Yesus anak Allah lewat dan menjamah mata orang ini, ia akan melihat, ia akan dipersiapkan oleh Allah sejak kelahirannya sehingga ia dapat menjadi alat untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Kristus pada semua orang. Sekali lagi, ahli Taurat, Farisi, Saduki salah menilai kebutaan orang ini. Ini yang kita lihat. Kemudian kita beralih kepada contoh yang ketiga. Duri dalam daging, 2 Korintus pasal yang ke-12. Di sini kita bisa melihat secara singkat latar belakang apologet Paulus membela atau pembelaan diri Paulus terhadap tuduhan-tuduhan palsu. Tuduhan ini dilontarkan sebab ia dikatakan sebagai seorang pembual yang tidak berguna, yang mencari
keuntungan dan kemuliaan bagi dirinya sendiri. Benarkah demikian? Ya, apa yang dilontarkan oleh musuh-musuh Paulus di sini muncul karena Paulus telah menerima wahyu Tuhan yang begitu luar biasa. Kebenaran Tuhan yang luar biasa yang mungkin tidak diterima murid-murid yang lain. Paulus, alat yang dipilih oleh Allah dengan cara Allah yang luar biasa. Allah mengangkat Paulus ke dalam kemuliaan dan mewahyukan berbagai hal tentang Allah kepadanya. Ketika orang-orang mendengar wahyu dari Paulus, mereka mungkin mengira bahwa ia akan menggunakan hak istimewa ini untuk menyombongkan dirinya. Tetapi mereka keliru dan salah, karena kita akan melihat apa respon Paulus terhadap pengalaman penderitaan duri dalam daging. Mengapa Paulus mengalami penderitaan ini? Dia mengatakan bahwa pertama-tama hal itu untuk mencegah dosa kesombongan. Semua isi kepala para penilainya keliru. Justru apa yang dialami oleh Ayub, penyataan Allah yang luar biasa dan sakit yang dideritanya, justru membuat dia untuk tidak menyombongkan diri. Ada perbedaan yang sangat besar Paulus dan iblis. Kesombongan membuat iblis jatuh ke dalam dosa, pertama-tama melawan Allah. Tapi apa yang dimiliki diberikan oleh Allah kepada Paulus justru membuat dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan untuk menjaga agar Paulus yang telah dipakai dengan penuh kuasa oleh Allah tidak mempermalukan nama Kristus dengan kesombongan, Allah mengirimkan duri untuk membuatnya menjadi rendah hati. Saudara perhatikan. Karena itu ia berkata, supaya aku jangan meninggikan diri, telah diberikannya kepadaku suatu duri dalam daging. Saudara bisa baca 2 Korintus 12 ayat 7. Perhatikan bahwa ia mengulanginya lagi, supaya aku jangan ditinggikan melampaui batas. Allah menyadari tidak seorang pun yang imun terhadap apa yang disebut dengan kesombongan. Sehingga dengan caranya sendiri, ia membentuk seorang rasul yang bernama Paulus. Tetapi untuk mencegah munculnya kesombongan, Allah memberi Paulus sebuah duri dalam daging. Duri itu adalah utusan iblis untuk mengganggunya agar ia tetap bergantung kepada Allah. Ini sangat luar biasa, saudara. Alasan kedua, mengapa Allah memberikan ujian ini kepada Paulus? Sebab itu aku telah memohon kepada Tuhan 3 kali supaya hal itu lenyap daripadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Duri ini adalah bagian Paulus yang terus berlanjut, di mana Allah menunjukkan kecukupannya kepada Paulus dan melalui Paulus. Ia tidak mengatakan dengan tepat, ya, Alkitab tidak menjelaskan dengan tepat apa sesungguhnya duri itu. Tetapi kalau kita memperhatikan, ini semacam satu kelemahan fisik yang harus dialami oleh Paulus. Kelemahan ini diberikan untuk menunjukkan kecukupan kasih karunia Allah, dan Paulus tetap melanjutkan pekerjaannya meskipun ia memiliki kelemahan fisik. Paulus berbicara tentang alasan ketiga, mengapa duri itu diberikan kepadanya? Sebab itu aku justru bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus menjadi penuh di dalam diriku. Perhatikan frasa, kuasa Kristus akan turun menaungi aku. Kemudian Paulus berkata, jika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Ini satu paradoks yang kelihatannya bertentangan, tapi justru di situ rahasia atau misteri Allah bagi orang-orang pilihannya. Kelemahan ini menghasilkan ketergantungan yang konstan, yang tetap, yang konsisten, dan sadar kepada Allah. Paulus tahu bahwa ia tidak akan pernah berhasil atau melakukannya sendiri. Ia harus bergantung kepada Allah. Satu kisah dalam Kejadian, ketika kita melihat Yakub bergumul dengan malaikat sepanjang malam. Dan malaikat itu memukul pangkal paha Yakub sehingga pahanya tidak dapat disatukan. Yang bisa dilakukan Yakub
untuk menahan agar tidak jatuh, ya, ke wajahnya adalah berpegang pada malaikat itu. Saudara bisa membaca ini, ya. Dan ketika pagi tiba, Yakub masih berdiri sana, bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi ditopang oleh malaikat. Pada saat itu, seberapa kuatkah Yakub? Itu pertanyaannya. Dia sama kuatnya dengan orang yang menjadi sandarannya, yaitu malaikat. Ya, Paulus seorang yang sudah lanjut usia, sudah lemah secara fisik dan letih dalam melayani Tuhan. Namun ia terus berjalan bagi Tuhannya. Kekuatan apa yang dia gunakan untuk bekerja dan melayani? Kekuatannya adalah kekuatan dari orang atau pribadi dari Tuhan yang menjadi sandarannya. Ini 3 contoh yang sudah kita pelajari, teman-teman. Maka kita kembali kepada pusat dari keseluruhan teologi Alkitab, itulah Yesus Kristus. Saudara, ini contoh sentral dalam Alkitab. Kita lihat yang pertama, bobot dan penderitaan. Ya, bobot penderitaan dan tujuannya. Penderitaan yang dialami oleh orang percaya adalah penderitaan biasa. Saudara perhatikan, apa yang dialami oleh Ayub itu, ternyata itu ukurannya. Ya, Tuhan tahu material, Tuhan tahu jenis material, Tuhan tahu bobot material yang dibentuknya. Dia tidak pernah melampaui ujian yang diberikan Tuhan kepada setiap pribadi, tidak pernah melampaui bobot-bobot yang Tuhan persis tahu karena dialah perancang dari hidup kita. Penderitaan yang dialami oleh orang percaya adalah penderitaan yang memiliki tujuan, kebaikan bagi hidupnya. Jadi, pertanyaan dilematis yang saya lontarkan tadi, mengapa orang benar harus menderita demi kebaikan hidup orang benar itu sendiri? Ini yang kita lihat. Kita lihat bagian yang akhir. Bagi konselor, bagi konseli, dan bagi kita semua, orang-orang yang pasti juga sedang bahkan akan mengalami penderitaan. Mari kita melihat sosok pribadi Yesus Kristus sebagai teladan dalam penderitaan. Kristus dengan sukarela melepaskan hak dan keistimewaannya sebagai Allah dan mengambil rupa manusia yang hina. Ini kita bisa lihat dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Sebagai teladan dalam penderitaan, Yesus telah mengalami penderitaan. Ia dicobai dalam segala hal sama seperti kita. Jadi apa yang kita alami sesungguhnya menjadi pengalaman Yesus yang menggantikan pengalaman kita. Sebagai teladan dalam penderitaan, Yesus telah menang atas penderitaan. Ya. Sebagai teladan dalam penderitaan, Yesus memelihara umatnya dalam penderitaan. Dia menderita, dia menang, dia memelihara saudara dan saya yang sedang mengalami penderitaan. Ini yang terakhir. Kalau kita memperhatikan, salib Kristus adalah paradoks yang sempurna. Di atas kayu salib, kita menemukan paradoks ilahi yang sesungguhnya antara penderitaan dan tujuan Allah. Di satu sisi, salib adalah hal yang terburuk yang dapat terjadi. Di atasnya tergantung Yesus anak Allah ingin menunjukkan semua penderitaan manusia diakibatkan dosa, semua pemberontakan kita ada di sana. Namun pada saat yang sama, salib adalah hal yang terbaik yang pernah terjadi. Ini menunjukkan bagaimana cara Allah yang unik untuk menyelamatkan kita. Di sini kita melihat Allah memandang dosa dan penderitaan dengan serius karena Dia telah merasakannya sendiri dalam diri anaknya. Penderitaan secara fisik dan rohani yang besarnya melebihi pemahaman kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para konselor Kristen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, mari kita merenungkan bagian-bagian pemaparan yang saya sampaikan ini.
Dan kita tidak salah memberikan terapi, memberikan solusi. Kita harus betul-betul paham apa akar persoalan dari konsili-konsili yang sedang kita layani atas penderitaan yang mereka alami. Dan mari kita bergantung penuh pada apa yang dikatakan firman Tuhan sebagai solusi. Ada figur-figur, contoh-contoh, ada begitu banyak, baik di dalam Alkitab maupun dalam sejarah gereja yang menjelaskan bagaimana penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh banyak orang yang percaya justru menjadi kesaksian, justru menjadi akar tumbuhnya gereja sampai hari ini. Kiranya uraian yang singkat ini menjadi penyemangat, menjadi berkat bagi semua saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam.